Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di sini, Yengki Charlie itu, Yengki Dia Zulu. Ya, apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat semuanya di kesempatan kali ini. Dan tentunya tidak kurang saat apapun ya. Di kali ini kita akan mereview sebuah produk lagi. Dan kali ini produknya lumayan besar. Nah, ini adalah sebuah rig ya. Ini adalah sebuah rig Belfone. Belfone tipenya BF-TM 8500. BF-TM 8500. Belfone. Ini adalah Belfone bisa analog, bisa digital, DMR, VHF, rig VHF. Ya teman-teman, jadi mungkin teman-teman yang sudah tahu merek Belfone ini sudah tidak asing lagi karena Belfone tentunya mempunyai kualitas yang cukup lumayan ya dibandingkan dengan rig-rig yang lain. Dia juga punya fasilitas yang cukup bagus ya. Saya ucapkan terima kasih buat LKJA yang sudah mempercayakan barangnya untuk kita review di kesempatan kali ini di channel ini. Yang biasanya ngasih produk-produk Alinco untuk kita review. Kali ini kita reviewnya adalah Belfone ya. Dan tentunya sebelum kita nge-review produk kali ini, kita ngopi dulu ya. Alhamdulillah, udah kita seruput kopinya. Sekarang kita akan review produknya ya. Jadi Belfone ini dulu kita pernah review untuk SFR-nya, single frequency repeater ya. Itu sangat bagus ya. Nah, gimana kalau dengan yang satu ini? Ini adalah sebuah DMR dari Belfone, rig DMR. Dan kelihatannya ini juga, saya nggak tahu, kita belum tahu informasi harga. Jadi teman-teman jangan nanyain harga ke saya. Nanti kalau ada linknya, pembeliannya nanti kita tampilkan. Kalau belum ada, simak aja dulu reviewnya kali ini. Merek Belfone BF TM 8500. Bener ya? Saya nggak hafal sini ya, 8500. Oke, keep stay tune, jangan kemana-mana. Kita review dari dekat Belfone BF TM 8500 kali ini. Oke, keep stay tune. Di depan kita sudah ada Belfone, dosnya Belfone BF TM 8500. Ya, dosnya seperti ini. Lumayan berat ini ya. Nah, nanti kita lihat aja seperti apa. Nah, ini tulisannya BF-TM 8500 DMR Mobile Radio, frekuensi 136 sampai 174 ya. Oke, seperti itu. Fujian Belfone Communication Technology Co Ltd. Ya, dari LKJA ya yang ngasih kita untuk mereview ya, dipinjemin ya. Mahal ya. Kalau dikasih lumayan ini buat kita apa namanya pelajari terus ya. Tapi ya ini kita dipinjemin, jadi kita langsung aja. Oke teman-teman, ini ada Belfone TM 8500 user manualnya ada di sini ya. Dan ini masih pakai bahasa Inggris ya. Oke, masih pakai bahasa Inggris semuanya. Jadi nanti silakan dibaca aja user manualnya. Apalagi yang kita dapat di dalam dosnya ini. Nah, di sini ada kabel data Belfone khusus ya. Ini nanti ditancepin di belakang radionya seperti dulu ya, yang kita SFR juga pakai begini. Jadi khusus untuk kabel datanya, dan ini nanti ke komputer ya, menggunakan USB. Oke, nice. Kita dapat kabel data ya, jadi nggak usah pusing-pusing, dikasih kabel data langsung. Nah, di samping sini kita lihat apa ya di dosnya yang ini, kotak ini ya. Kita coba lihat. Oh, ini ada bracket ya, ada bracket, ada extra mic-nya, ada DC cord-nya. Ini DC cord-nya. Kemudian ini extra mic-nya Belfone seperti ini ya.
Kita buka aja. Jadi, seperti ini untuk extra mic-nya Belphone. Dan ini pin berapa pin ya? Ada 8 pin. Ada 8 pin ya, teman-teman. Oke, kemudian didapat juga bautnya untuk ke bracketnya ini ya, baut-bautnya. Oke, kita taruh aja dulu. Yang kita perlukan nanti adalah extra mic, kemudian kabel DC cord-nya ini ya, kita taruh di luar dulu karena nanti akan kita pakai untuk ngetes ya, ngecek untuk ngecek radionya. Oke, setelah itu kita dapat radionya ini tentunya. Aduh, berat ini. Waduh. Ya, pelan-pelan radionya seperti apa. Ya, seperti ini. Kita singkirin dulu ya. Dosnya kita singkirkan dulu supaya tidak mengganggu. Kecuali kabel datanya taruh di luar ya. Oke. Nah, ini dia radionya. Seperti ini, teman-teman ya. Jadi di sini tertulis Belphone, di sini ada layarnya depan, kemudian ada tombol power di sebelah kiri atas, ini tombol power, kemudian di sini di bawahnya ada jacknya untuk mikrofon ya. Kemudian di sini ada tombol untuk program ya, ada F1, F2, F3, F4, kemudian ini ada navigasinya, oke, di tengah tombolnya. Kemudian ada tombol lagi satu di sini, orange. Speakernya di depan teman-teman, jadi bagus ya, kalau kita untuk mobile itu tidak terganggu. Nah, ini yang bikin berat, kualitas pendinginnya tebal banget ya. Ini kualitas pendinginnya cukup bagus ya, untuk Belphone ini. Sini tertulis DMR Mobile Radio, Belphone TM 8500, 50 watt, minimal 10 watt. Nah, di belakangnya seperti ini, bayangkan aja nih. Tebal ya, ini kayak Yaesu 2980, kayak begini nih, tebal-tebal gini, berat makanya ini. Tapi pembuangan panasnya cukup sempurna ya. Kemudian sini ada konektor. Kemudian di sini, nah ini ada lubang untuk ini teman-teman, programnya ya. Dan di sini, ini bisa dibuka nggak ya? Ini ada lubang lagi teman-teman ya. Bentar, saya coba cek. Ini apa sih di sini? Ini kayaknya ada jack lagi di sini, tapi tertutup. Kita coba buka ya. Oh, susah teman-teman. Di sini tulisannya BNC. Nah, sebentar, coba kita. Ya, nggak bisa teman-teman ya. Mau dibuka, takut rusak, biarin aja. Nggak bisa. Ini kalau nggak salah dia untuk apa nih? GPS ya. Mungkin untuk GPS ini, untuk konektor antena GPS. Kalau nggak salah, ini susah saya bukanya ya. Kalau ini berfungsi mesti gampang dibuka. Ini sulit ya, dicongkel aja sulit. Ya udah biarin aja nanti daripada rusak. Oke teman-teman, itu dia yang bisa saya tampilkan dari depan. Sekarang kita coba hidupin ya. Seperti apa untuk Belphone ini, BF-TM 8500 DMR radio ini. Mudah-mudahan oke ya. Kita coba hidupin ya. Belphone BF-TM 8500 seperti apa, kita hidupin yuk. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Ini Belphone
BF 8000 TM apa ya? BF TM 8500 ya. 16. Nah, ini memang harus diprogram teman-teman ya. 3, 4, Jadi 3, 2, sementara ini sudah ada beberapa program, dan 1, kalau tanda begini berarti ini digital ya, digital. Kalau tandanya seperti itu. 2, 3, 4, Kita coba F1. F1 ini untuk power, low, middle, high, high. Jadi ada low, middle, high, kemudian high. Ya, kemudian F2 di sini suara bip ya. Kemudian ini bisa manual dial, kemudian new contact, terus ya itu aja. Kemudian di sini F4 ini apa ya, manual apa ya, bentar. 5, 6, Oh enggak, ini tetap yang sudah ada di memori ini ya. Kita coba di sini, kita coba manual. Seperti apa kalau manual? Kita tes. Oh ya, masukin angka. Cuma ini tombol-tombolnya ini nggak lengkap teman-teman, jadi nggak bisa ya kita meja-meja. Nah, ini memang harus diprogram semuanya. Nah, tapi nggak apa-apa. Kita akan tes saja apa yang ada di sini dengan mencoba untuk nge-reviewnya ya. Kita coba untuk tes dulu untuk pasang modulasi dan powernya. Jack mic-nya ya. Jadi ini ada tanda ya, ada tanda cenilan itu, di sini ada tanda titik putih. Kemungkinan ini posisinya. Kita coba aja ya. Kalau nggak pas kan nanti nggak bisa masuk. Nah, ini pas ya. Kita putar aja. Nah, masuk. Oh, nggak diputar teman-teman. Jadi cetek masuk, langsung ngancing dia. Nice. Nggak diputar. Ini nggak. Saya putar juga tetap gitu-gitu aja. Nah, ini mungkin kalau bukanya ditarik ke belakang ya. Benar ya. Bukanya ditarik ke belakang, ininya ditarik ke belakang baru ditarik keluar. Oke, kita coba untuk lihat ini tadi memorinya. Oh, ini volume. Oke. Volume 7, 8, 9, kita coba 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1, 2, 3. ya. Ternyata ini karena tidak masuk di frekuensi amatir, 2, jadi kita harus 1, 16, 15, coba program ke atas ya. 16. Kita coba tes dulu pakai manual, bisa nggak? Kalau nggak bisa nanti masukin program ya. Oke, kita coba dulu. Oke, kita sambil cek program-programnya teman-teman. Jadi kita tekan OK di sini. Ini masuk ke menu ya, tekan OK masuk di menu. Kemudian ini scanning, ini zone 1. Kemudian ini SMS. Kemudian ini call log. Kemudian call log apa aja? Kita lihat di sini ada answer call, ada clear record. Kemudian di sini setting. Nah, kita coba setting. Di sini ada talk around, tone, backlight, boot interface, key log, set programming, set language, theme choose. Timnya, time-nya ya, kita coba cari yang agak sedikit blue. Nih supaya nggak terlalu terang putih ya. Oke, cukup bagus. Kita setting info. Di sini main number, firmware versionnya versi 2.0.0.45 Agustus
2023. Oke. Kemudian CP version 1.0, HW version 1.0 juga. Kemudian kita balik lagi, kemudian channel configure, erek frekuensi. Nah, apakah bisa ya? Kita coba dulu ya. Tadi itu saya manual, bisa nggak? Ntar teman-teman ya, kita coba dulu channel configure. Kita TX frekuensi. Kalau mau dirubah pakai apa ya? Back. Oh, nggak bisa. TX frekuensi. Nggak mau teman-teman. Saya coba lagi caranya seperti apa, kita cari sampai ketemu ya. Di sini erek frekuensi itu oke, kita coba ini nggak bisa, nah, ini nggak bisa, ini, oh ini bisa teman-teman ya. Oke, kita akan coba rubah angkanya. 16, Nggak mau teman-teman. 1, Sebentar, kita akan coba ya sampai ketemu. Oke teman-teman, jadi ini saya coba cari untuk input ya. Input ini nggak ketemu ya. Saya coba geser-geser. Ketika saya mau pindah, itu apa yang saya tekan nggak mau ya, nggak mau. Oke, berarti ini harus menggunakan komputer teman-teman. Mari kita install dulu untuk softwarenya dari BF. Oke teman-teman, jadi kita akan memprogram dulu untuk radio Belphone-nya TM 8500 ya, BF TM 8500. Ini kemarin saya sudah install ya, jadi ini review kita agak nggak langsung continue karena saya harus nyari-nyari gimana caranya kita bisa memprogram Belphone BF TM 8500 ini ya. Nah, di sini softwarenya setelah kita install itu tulisannya dia BFP DH511 nih. Jadi, tapi ada logonya ini ya, logo begini, O. Terus ada garis-garis 3 itu. Nah, ini logonya Belphone seperti ini ya. Oke, kita klik aja 2 kali programnya. Dan kita write dulu ya. Kita read data. Kita read dulu, ini connected, kemudian kita read datanya yang ada di Belphone-nya ya, yang ada di Belphone. Kita tunggu dan ini sudah sukses, kita oke. Sekarang kita lihat apa yang ada di Belphone-nya ya. Nah, di sini ada beberapa settingan ya. Yang pertama ada general setting. General setting, tunggu kita coba BF dulu ya. Ini Belphone. Di sini frekuensi 136.174. Ini ada optional function, ini ada 4 functionnya kalau mau diklik ya. Kemudian general setting di sini device BFTM 8500, device program. Oke. Ini nggak usah, ini sudah oke semua. Tune alert, disable password nggak usah ya. Oke. Kemudian bottom setting. Ini bottom setting emergency power switch. Nah, ini yang standarnya. Yang sebelah ini udah kemarin sempat kita coba ya. Nah, ini kita coba masukin seperti ini. Tapi
apa namanya nggak bisa gitu. Karena kita nanti coba cek lagi ya. Ini ada radio enable, ada radionya, tapi apakah betul ada apa enggak? Kita coba aja. Kemudian message, di sini message kita bisa isi ya teman-teman. Short message apa aja gitu, 1, 2, 3, misalnya 1 oke, 2 terima kasih, kemudian di copy atau kemudian siap laksanakan atau apa, pokoknya di situ ya. Nanti balasnya tinggal masukin short message ini. Kemudian enkripsi config, ya ini apakah mau di enable apa enggak, ya monggo ya. Kemudian basic key, advance apa nih, advance kita besarin ya. Ya, di sini advance ARC 4, advance AS. Ya ini saya kurang tahu apa itu ya, tapi yang jelas kalau nggak ngerti ya nggak usah dicentang-centang ya teman-teman. Nah, di sini ada beberapa menu, ada menu hang time 10 detik, kemudian address list, dan ini sudah bawaannya ya, nggak perlu dirubah-rubah. Kemudian signaling system ini ada analog alert, ini kita mau kasih apa enggak ya, terus digital alert kita mau kasih hidup apa enggak, nanti bisa dirubah aja ya. Kemudian digital group 1, group call ID 1, kalau misalnya 2, 1, 3 gitu silakan, ini baru ada 1 group call 1. Kemudian all call ID, nah ini masing-masing radio kalau kita pakai ID itu yang bisa nanti kita panggil dengan ID-nya ini ya. Kemudian RX group, nah RX group baru group call 1. Nah di sini zone 1 ini isinya banyak, ada standarnya ada 16 ya teman-teman. Standar itu ada 16 channel. Nah ini bisa kita rubah ya, karena kita mau ngetes ya. Kita mau ngetes apa namanya, power dari radio ini. Jadi saya mau masuk di analog aja dulu, analog channel. Kemudian signal type non, bandwidth kita wide ya, karena analog kita wide saja. Scan list non aja. Nah ini di sini uniknya ya, jangan kita rubah semuanya. Yang penting titiknya jangan dihilangin. Ini kemarin saya coba. Oke, kita tes ya, titik jangan hilang. Ya, misalnya saya tulis di sini. Oh ini hilang ya, jadi saya nggak boleh hilangin titik, ini hilang lagi. Oke sebentar, kita keluar dulu. Nah saya akan masukin cursor saya ke dalam sini. Nah saya harusnya di depan 4 ini, saya mundur ya. Oke, saya akan tulis 145, kemudian angka 0 ini saya geser lagi 5, dan satunya lagi geser lagi 5 ya, tipe 5 ya. Oke, apakah kalau kita pindah hilang apa enggak, kita lihat enggak ya, karena yang penting titiknya ini jangan hilang teman-teman ya, karena kalau titiknya kita hilangkan itu dia akan berubah, jadi kembali lagi 136 atau 174. Nah ini saya coba lagi 145, geser lagi kursornya. Di sini 55, ya udah tambah 0 lagi 1 ya. Ya, oke. Powernya kita kasih, ini powernya ada 1, 2, 3, 4 level ya. Kita kasih low saja dulu, nanti di radionya bisa kita rubah ya. Kita kasih low aja di sini. Oke, sudah, kira-kira sudah. Kita coba ke channel 2. Oh, channel 1 ini saya kasih nama dulu, misalnya ya. Ini bisa dikasih nama enggak? Dikasih nama, oh tidak ada ya. Oke, nanti mungkin namanya itu di sini mungkin ya, rename coba. Bisa enggak? Ya, kita coba ya, rename. Kita rename saja. Tes
1 ya, test 1. Atau gini aja, ini kita rename tes analog. Nah, ya yang ini adalah tes analog. Jadi kita siapkan frekuensinya di frekuensi ini ya. Ini tes analog. Kemudian ini tes digital ya, ini digital channel udah betul. Color code. Nah, ini kalau kita mau berhubungan dengan radio yang lain atau repeater atau apapun itu, kita harus sesuaikan color code-nya ya. Ini apakah receive aja atau receive TX receive ya. Kalau TX receive ya nggak usah diklik ini ya. Kemudian di sini ada fasilitas special trunk TX slot ya. Kemudian slotnya slot 1 macam-macam. Oke, kita coba bikin frekuensinya sama dengan yang di atas. Tapi ini digital ya. Ini digital. Kita rubah lagi. Oke, kita mundur. Tuh 5-nya kebanyakan. Oke. Nah, udah ya. Kemudian di sini juga kita rubah ya. Tadi TRX, sekarang TX-nya kita rubah juga sama dengan RX-nya. Oke, sudah. Kemudian di sini ada default address, kita non aja. Kemudian power level kita low, nanti kita bisa rubah di radionya ya. Oke, kita sudah oke. Sekarang saya di sini judulnya, ini channelnya saya rubah tes digital. Tes digital. Oke. Oke ya, tes digital. Nah, yang ini channel 3 saya akan bikin untuk receive. Nah, kita mau tes receive. Jadi karena channelnya analog, nah, kita tes receive-nya harus dirubah ke analog ya. Oke. Sekarang saya tes receive nanti untuk seismograph. Kita bisa terima apa enggak dengan radio ini. Itu untuk mengetes kepekaannya nanti ya. Oke, kita coba lagi ini 165. Oke, 810. Oke, sudah. Nah, ini ya seperti biasa saya kasih low aja. Oke, ini voice close dan centang. Kita coba yang lain, voice close-nya tadi. Oke, ini centang aja. Oke, teman-teman, jadi ini sudah kita coba. Nah, ini berarti yang satu kita kasih nama tes RX. Nah, jadi karena ini VHF ya tes RX di VHF. Oke. Jadi sudah 3 channel kita rubah. Ini scan. Di sini apakah mau dikasih member channel atau enggak? Ini kita nggak usah member ya. Tetap aja begitu. Tetap aja ini semua begitu. Nanti tinggal mau diatur seperti apa ya. Tapi ini karena kita nge-review nggak usah panjang-panjang, karena ini namanya digital itu kalau kita mau setting banyak sekali ya. Ada kontak, ada settingan tadi seperti slot, kemudian color code, kemudian ada juga tadi trunking ya di sini. Nah, ini saya coba gedein ya biar masuk semua. 5 tone. Nah, ini banyak sekali, ada signal and config, decoding definition, 5-tone system contact, kemudian ya macam-macam banyak. DTMS-nya juga banyak di sini ya. Oke.
Sekarang karena ini sudah kita buat 3 program tadi, kita sekarang write, kita simpan ke radionya ya. Oke, kita write. Kita write. Kita tunggu. Nah, sudah sukses. Jadi ukurannya jangan dilihat garis hijaunya ke sana kemari ya. Ini ke sana kemari nggak berhenti. Jadi kalau Anda patokannya itu, Anda harus baca tulisan di sini. Kalau sudah komplit sudah gitu ya. Karena ini yang warna hijau itu jalan terus ya. Jadi seakan-akan nggak berhenti, nggak selesai gitu. Tapi padahal sudah. Nah ini save change beb nggak usah. Supaya nanti standarnya tetap seperti yang tadi pertama. Oke, saya akan coba. Ini kita tutup dulu komputernya. Nah, ini radionya. Nah, kita coba lihat ya di sini. Nah, ini ada channelnya. Di sini tes analog ini ada channel 1 ya. Channel 2 tes digital. Channel 3 tes RX. Oke, sekarang kita masuk ke tes analog dulu. Nah, ini tes analog ya. Nah, kita akan coba untuk receive audionya seperti apa. Ini kita akan coba receive radionya seperti apa ya. Kita coba. Nah, mic-nya saya taruh di sini. Kita coba. Tes. Nah, ini powernya saya tes 1 2 tes 1 2 3 tes 1 2 3 oke. Jadi kenceng ya, udah nggak usah diragukan lagi lah. Kalau namanya pakai rig itu udah pasti kenceng suaranya, apalagi ini Belphone ya. Oke, sekarang kita lihat ya, ini powernya berapa. Ini analog nih, ini low ya. Kita lihat, wah tuh. Jadi low-nya itu berapa ini? 8 ya. Sebentar. Kita coba lihat shortcut-nya. Shortcut-nya. Nah. Ini low. Low-nya dia dapat 9 watt. Middle low 20, middle low-nya 20 ya. Ini analog ya teman-teman, middle low-nya 20. Middle high udah untuk ya, middle high itu skala 200. Middle high 25. Kemudian high 50 ya. 50 high-nya. Sekarang kita coba tes digitalnya. Digitalnya berapa? 2, Oke, kita coba tes digital. Kita pakai low dulu ya. Nah, kita tes low-nya. Oh iya, sorry. Digital ini dia harus ada zone-nya dan macam-macamnya diaktifkan ya. Oke, nggak apa-apa. Kita coba ke memori yang lain dulu, yang ada di sini. 3, 4, Ini digital. Nah, digital dia low-nya 8 watt. Kemudian middle low-nya 17 watt. Kemudian middle high. Nah, ini oh sorry ya, low-nya tadi berapa ya, sebentar. Ini low-nya, kita cek low-nya digital 2 watt. Low-nya 2 watt. Middle low-nya 4,5 watt. Kemudian middle high
Nah, itu 5 watt lebih ya. 5 watt, middle high-nya 5 watt. Kemudian high 10. High-nya 10 watt. Tapi ini kan di frekuensi bawah ya teman-teman. Jadi kalau naik ke atas ya mungkin sekitar 15 watt ya. 15 atau sekitar 15, ya 15 lah. Karena digital sama analog itu beda ya teman-teman. Jadi wattnya itu lebih besar kalau menggunakan apa namanya analog ya. Tapi akan kita coba ya. Tapi enggak juga sih. Ini kan pakai Damilut ya. Tapi kita akan coba dulu ya. Siapa tahu ya. Nah, tapi nggak usah lah. Kayaknya udah cukup ya. Nah, sekarang kita akan tes untuk erek-nya ya. Kita 3, mau tes erek. Nah, ini sudah ready. Sekarang saya tes erek-nya. Kita tes erek ya teman-teman. Jadi ini sudah radio ini sudah saya tancapin antena luar ya. Kita coba hidupin volumenya, dinaikin ini ya, dinaikin ini. Kita coba. Oke teman-teman, jadi ereknya oke ya, langsung. Oke, langsung mantap. Nah, untuk Belphone ini ya, Belphone ini kan ada 2 extra mic, ada yang pakai apa namanya numerik di sini. Nah, itu yang paling bagus karena kita bisa ngetik angka di sini untuk merubah frekuensi dari extra mic-nya yang ada di sini. Tapi karena yang ini hanya seperti ini, jadi hanya bisa PTT dan ngomong aja. Tapi yang jelas radio ini oke ya, 50 watt untuk analog, kemudian untuk digitalnya itu sekitar 15 watt untuk high powernya ya. Lumayan teman-teman ya, 10 sampai 15 watt lah untuk high powernya untuk digital. Jadi sebuah digital itu memang beda ya powernya dengan yang kalau kita pakai untuk tadi yang analog ya. Jadi kalau misalnya HT misalnya kita punya 5 watt analog ya, itu biasanya digitalnya cuma 1 watt ya. Kalau nggak 1 watt ya 1 watt setengah. Rata-rata 1 watt lah. Kemudian misalnya punya HT 10 watt, digitalnya paling sekitar 3 watt, 2 watt ya, seperti itu. Oke teman-teman, mudah-mudahan ini udah oke ya untuk kita bisa tes Belphone. Coba kita mau tes komunikasi, bisa saya calling dulu teman saya. Kalau misalnya bisa kita tes komunikasi, kalau nggak bisa ya yang penting udah kita tunjukin bahwa ini sel yang berapa tuh Victor Sierra Yankee, yang Charlie itu yang dia suruh. Pak Bri, ini gimana Pak Bri suaranya? Wah, aduh, lantang ya Om Edi, didengar lantang tapi memang kualitasnya cenderung di middle ganti. Roger, iya Pak Bri. Ini saya nyoba Belphone itu Belphone PF TM 8500 gitu Pak Bri. Iki ditempo piro? Iso swita ora ya, Dik? Full skill ganti. Oh, ayo berarti gede ya. Berarti udah enggak usah tak tambahin lagi powernya. Ini pakai low aja udah bagus ganti. Iya, full skill saya terima di siang hari ini, bukan main. Mantap. Yang Charlie itu yang gini ya, sulu mantap gitu. Ngono ceritanya. Apa yang bisa dibikin titik duit itu mau ganti? Bukan. Ini DMR. Jadi ini DMR gitu Pak Bri, digital. Jadi bisa analog, bisa digital. Bisa analog, bisa digital gitu Pak Bri radionya. Ini sekarang saya pakai yang mode analog gitu. Demikian Pak Bri ganti. Mantap. Oke, mantap Pak Medi, mantap. Mantap ya. Lama sekali ya. Oke teman-teman, jadi itu dia review kita mengenai Belphone
BF TM 8500. Dan radio ini lumayan kenceng ya. Lumayan untuk sebuah belphone kita pakai, kita pancarkan dengan antena yang tidak terlalu tinggi ya. Antenanya itu hanya 3 meter, paling maksimal ya 3 meter dari atas permukaan tanah. Itu udah oke banget ya. Sudah oke banget, dan radionya nggak panas sama sekali nih. Ini nggak panas sama sekali, dan oke, pancarannya oke. Jadi ini juga bisa jadi referensi buat teman-teman semua ya. Untuk harga ini saya belum dapatkan harganya. Nanti kalau ada linknya saya akan tampilkan di deskripsi kita ya, di deskripsi videonya. Kalau nanti ada linknya. Sementara untuk saat ini saya lagi bikin video ini belum tahu ya harganya berapa. Tapi yang jelas kemungkinan besar ya rata-rata lah ya DMR itu. Apalagi ini sebuah belphone, karena dulu saya pernah review belphone ini untuk yang SFR, single frequency repeaternya ya. Nah itu cukup bagus banget ya, cukup bagus. Nah ini keluar lagi yang DMR-nya, tapi ini tidak repeater. Yang dulu sih nggak ada mereknya, dulu nggak ada mereknya di sini, tapi itu lumayan oke ya untuk yang belphone yang SFR. Nah apalagi yang ini DMR juga oke sekali ya. Saya lihat ini untuk apa namanya pendinginnya cukup berat, cukup oke. Cuman, nah ada cumannya nih, ada cumannya. Kalau kita pakai mikrofon yang seperti ini, kita harus persiapkan memori sebanyak-banyaknya di dalam radio ini. Artinya yang sudah biasa kita pakai komunikasi, itu frekuensinya kita input di sini ya. Jadi kalau kita taruh di mobil, radio ini, mobile, itu kita udah tahu memorinya yang mana kita akan pakai, seperti itu ya. Nah, kalau untuk merubah power masih bisa dari sini, tapi kalau input frekuensi nggak bisa kalau pakai extra max seperti ini ya. Jadi Anda persiapkan dulu memorinya dan bisa digunakan di mobile, sehingga lumayan. Ini bisa kita pakai analognya bisa 50 watt, digitalnya 15 watt high-nya ya. Dan saya tadi pakai kira-kira ada beberapa menit, sama sekali nggak panas. Sama sekali nggak panas. Cuman hangatnya dikit banget. Hampir nggak kerasa ya. Jadi nice ya, pendinginannya cukup oke. Karena saya juga pakai low ya, Tapi menurut saya ini cukup oke karena pendinginnya cukup tebal. Seperti pendinginnya radio Yaesu FT 2980 seperti itu ya. Ini tebal banget ini. Dan ini oke ya. Menurut saya sih oke sekali ya. Untuk sebuah rig dengan tanpa kipas, pendinginnya tebal seperti ini memang harus ya. Oke, sekian dari saya, yang Cali itu yang dulu. Semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tri, bye-bye.